Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas isi kitab suci. Maaf ya kawan-kawan, saya akan mengurangi membahas isi kitab suci orang sana. Karena saya sadar setelah saya baca firman Tuhan, ternyata tidak ada perintah saya untuk membongkar agama orang sana atau mengabarkan agama orang sana atau kitab suci orang sana. Maka saya akan melakukan yang namanya lebih banyak bicara Bible. Dan saya harap ketika kalian mendengar siaran ini, kalian ambil kitab suci kalian dan buka. Sebab saya akan membuka rongga kosong di tengah otak kita masing-masing agar terisi dengan baik dan benar. Kalau kalian tidak sepaham dengan saya, itu sah dan silakan. Kalian buka kitab suci, baca setiap malam misalnya saya ada debat, misalnya bincang malam, artinya topiknya bebas. Kalian bisa bertanya di sana dan mengajukan dalil atau argumen ya. Kawan-kawan, tidak ada di sini kalimat sesat menyesatkan, salah menyalahkan, tidak ada. Saya mengurangi kalimat itu ya. Saya selalu mengatakan keliru atau tidak benar. Ya kawan-kawan ya. Nah, pertama kawan-kawan, dari mana kita bisa pertanyaan saya jelas ya di judul itu adalah kapan manusia diciptakan? Apakah hari ke-6 ataukah hari ke-7? Nah, kita membuka dulu dari Kejadian 1 ya kawan-kawan ya. Karena Kejadian 1 inilah dasar orang sering mengatakan hari ke-6. Ya, saya bukakan dulu ya. Begini kawan. Saya bacakan. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan dan segalanya. Ini ada kalimat berfirmanlah, baiklah kita. Artinya di sini belum manusia itu belum dijadikan masih apa sifatnya masih rencana ya kawan-kawan ya. Bedakan rencana dengan proses penciptaan. Baru ayat 7 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Setelah ada perencanaan ya kan, maka Allah mulai menciptakan manusia itu ya kawan-kawan ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya juga mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan tambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Nah, dan sebagainya kalian bisa baca ya. Di sini sudah terjelas ada yang mengatakan bahwa ini sudah terjadi proses penciptaan. Karena sudah dibilang di situ, lalu Allah menjadikan wanita itu, pria dan wanita, laki-laki atau dan wanita gitu ya. Oke, baik. Kalau memang itu yang kalian katakan, maka saya memberikan kalian dua pilihan. Pilihan pertama, ya, bahwa penciptaan langit dan sebelum masuk ke sana saya buka satu ayat lagi, sorry saya. Kita buka Kejadian 2. Ya, sorry ya. Kejadian 2 juga terjadi proses penciptaan manusia ya. Dibuat di sini ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ternyata di situ ada proses penciptaan lagi. Nah, sekarang kawan-kawan, mana yang benar? Apakah proses penciptaan itu hari ke-7 atau hari ke-6? Maka saya mengasih dua pilihan kepada kalian. Yang pertama hari ke-6 dan itu di bumi. Ya, itu masuk pada Kejadian 1 ayat 26 tadi ya sampai selanjutnya. Kawan-kawan cerna ucapan saya. Ya. Sekarang ini saya bukakan lagi ayat kitab sucinya ya biar kalian paham. Kalau kalian katakan di Kejadian 1 itu adalah penciptaan manusia di bumi, artinya Tuhan tidak menciptakan manusia lagi di tempat lainnya di bumi. Ayat 24 berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ya kan? Ternak, binatang dan segala binatang liar dan jadilah demikian. Kalau menurut saya pada hari ke-6 Allah hanya menciptakan ini, mengeluarkan segala jenis makhluk hidup ya, kecuali manusia. Jenis binatang liar dan jadilah demikian, ya kan? Ayat 25 Allah menjadikan segala jenis binatang liar, ya kan? Dan sebagainya. Nah, kalau kalian katakan ini adalah penciptaan manusia hari ke-6, maka perlu kalian pertimbangkan, dan itu di bumi katanya kan? Perlu kalian pertimbangkan Kejadian 2. Masuk kita Kejadian 2 ya. Kejadian 2 dikatakan di situ bahwa ayat 5, belum ada semak
apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Artinya, kalau itu diciptakan hari ke-6, sudah ada manusia. Artinya harusnya sudah ada yang mengusahakan tanah itu. Kan demikian, ya kan? Tetapi di situ dikatakan Allah belum ada yang mengusahakan tanah itu, belum ada manusia di bumi. Ya, belum ada semak pun, ya kan? Nah, baca lagi ayat keempat. 6. Tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Nah, ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan membuskan napas hidup. Ya, jadi kalau menurut ayat ini bahwa penciptaan manusia itu belum ada. Ayat 5 tadi ya. Karena apa? Ini kan belum ada semak di bumi dan belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang. Nah ini, andai kata manusia itu sudah diciptakan pada hari ke-6, maka sudah mulailah manusia mengusahakan tanah itu. Tetapi dengan jelas dikatakan di sini, belum. Loh kok bisa? Emang ini hari ke-7? Ya, kita lihat ayat sebelumnya. Demikianlah selesai langit dan bumi dan segala isinya. Artinya sampai hari ke-6 selesai semua ya. Ayat Kejadian 1 kan sampai hari ke-6. Ketika Allah pada hari ke-7, setelah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Jadi pada hari ke-7 Allah berhenti terhadap penciptaan langit dan bumi. Ayat 1. Ya kan? Karena semua dilihat Tuhan sudah sempurna. Paham ya? Nah, apakah di tempat yang sempurna itu sudah ada manusia? Ayat 5 menjelaskan belum. Belum ada orang. Orang itu manusia bukan monyet ya. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kalian bilang hari ke-6 dan di bumi itu belum bisa kita katakan penciptaan manusia. Dengan alasan, argumen saya sudah jelas bahwa Kejadian 2 ayat 5 menggugurkan hal itu. Semoga kalian paham yang saya katakan ya. Kejadian 2 menggugurkan hal itu. Sebab apa? Ternyata belum ada orang mengusahakan tanah itu dan belum ada orang di bumi katanya. Itu sudah setelah hari ke-7. Hari ke-7 kan di ayat 2 dikatakan itulah hari ke-7 Allah tidak bekerja lagi. Nah, yang kedua kawan-kawan, bagaimana kita melihat hal ini? Itu kan alasan pertama ya. Berarti itu saya tulislah 2A. Kan tadi 1A ya. Menggugurkan pernyataan itu dengan dalil saya 1A. Kejadian 2 ayat 5 menggugurkan hal itu. Paham ya kawan-kawan ya, sudah saya jelaskan. Yang kedua 1B, saya katakan 1B ya. Nah, ini 1B kita akan merujuk kepada ini. Saya akan masuk kepada Kejadian 2 ayat 17 dulu. Ya. Di situ ada Tuhan mengatakan sebuah perjanjian sama Adam atau larangan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, karena dikatakan di situ pastilah engkau mati. Maka kita lihat perjalanan Adam. Apabila Adam dan Hawa sudah diciptakan di bumi, maka yang berlaku adalah hukum waktu bumi. Kita kan bicara hari adalah bicara waktu. Loh kok bisa? Ya dong. Karena pada hari keempat, sudah di ayat Kejadian 1 ayat 14 sudah diciptakan benda-benda penerang atau cakrawala. Ya kan? Disitulah hukum waktu bumi sudah berlaku. Ya. Nah sekarang kalian sudah paham ya. Nah 1B untuk menggugurkan ini adalah saya buat waktu. Saya buat gitu aja waktu ya. Biar kalian paham. Loh kok bisa waktu? Ya, mari kita lihat Kejadian 3. Ingat ya, Kejadian 2 ayat 17 pada saat engkau pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Ya. Nah, kalau Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6, artinya Adam memakan buah itu hari keberapa? Artinya kan setelah hari ke-6. Ya kan? Ya hari keberapa? Bisa jadi hari ke-7. Paham ya kawan-kawannya? Hari ke-7. Kenapa? Karena di hari ke-7 Allah lagi beristirahat. Dan ketika kita lihat Kejadian 3, orang mengatakan bahwa Allah berjalan-jalan di taman itu artinya lagi nyantai ya. Nah, ayat 8.
Nah ini. Ya. Jadi orang bisa mengatakan waktu itu Allah sudah beristirahat. Ketika Allah mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya kawan-kawan, artinya di situ Allah lagi nyantai, lagi jalan-jalan, ada udara sejuk. Kita anggap begitu ya, maka itu hari ke-7. Nah, hari ke-7 kalau itu tidak di bumi. Nah, ingat ya. Kenapa? Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu bumi, ya kan? Karena Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak di dalam bumi itu. Ngerti? Allah di luar bumi dong. Ini misalnya ciptanya, ada ciptakan langit dan bumi kan. Allah mau naruh pohon, ditaruh sini, dilihat dari atas kan. Oh ini kurang bagus gitu kan. Kalau Allah di dalam gimana sih? Ya, paham ya? Sekarang waktu, kalau manusia itu sudah ditaruh di bumi, maka yang berlaku setelah hari ke-6 dia diciptakan di bumi. Udah. Maka yang berlaku adalah waktu bumi. Maka ketika manusia itu memakan buah itu, katakanlah itu hari keberapa? Hari pertama di bumi atau hari kedua di bumi. Loh kok bisa? Ya, hari ke-6 kan dia mulai diciptakan di bumi. Ya kan? Hari ke-6 Tuhan. Setelah itu esok harinya kan hari ke-7. Tuhan. Tapi bagi si Adam kalau di bumi itu hari kedua. Hari pertama dia diciptakan, hari kedua dia mulai main-main di pohon itu. Ya. Dan dia mulai memakan. Ini kawan-kawannya. Ketika dia mulai memakan, kawan-kawan, maka terjadilah hukum itu. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Faktanya adalah bahwa Adam dan Hawa, si Adam terutama disebutkan umurnya 930 tahun. Ya kan? Andai kata dia sudah diciptakan hari ke-6 dan ditaruh di bumi, maka keesokan harinya dia mulai beraktivitas dan memakan buah itu, artinya hari kedua. Hari ketiga dia di bumi harusnya sudah mati. Tetapi faktanya umur Adam sampai 930 tahun. Kalian paham yang saya maksud ya? Paham ya? Artinya bahwa Adam dan Hawa tidak diciptakan di hari ke-6 dan tidak ditempatkan di bumi langsung. Ya. Hari ke-6 itu masih rancangan Tuhan. Jadi apa yang diciptakan Tuhan hari ke-6? Yaitu ayat 24 dan ayat 25. Menumbuhkan, mengeluarkan berbagai makhluk hidup. Paham ya kawan-kawan ya? Berarti sudah paham kalian? Andai kata itu diciptakan langsung Adam di bumi, maka yang berlaku hukum bumi. Karena Kejadian 1 ayat 14 tadi kita lihat 14 17 ya, 14 16 17 gitu ya. Hari itulah diciptakan sudah ada cakrawala hari keempat. Artinya hari kelima sudah berlaku hukum bumi. 1 hari 24 jam. Hari ke-6 bagi Tuhan dan hari pertama bagi Adam di bumi sudah berlaku hukum 24 jam. Esoknya Adam mulai main-main di taman, misalnya taman itu di bumi. Dan dia makan buah itu. Maka esoknya dia harus mati. Karena firman Tuhan kekal. Ya. Lah, lantas di mana Adam diciptakan? Bukankah itu sebuah taman kan demikian ya? Jadi waktu sudah menggugurkan pernyataan itu. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah ini sebenarnya sederhana aja ya. C, saya kasih C lah ya. Kata kuncinya Taman Eden. Nah, oke. Kok bisa Taman Eden, Sang Debaters? Ya, kita buka lagi kitab suci itu. Taman Eden. Di Kejadian 2 dijelaskan, apakah bila kalian bilang itu hari ke-6 ya? Nah. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya. Artinya, manusia yang dibentuk itu, kalau kalian bilang, di bumi, artinya Taman Edennya di bumi. Ya kan? Selanjutnya Tuhan Allah membentuk taman di Eden di sebelah timur, disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, artinya Tuhan menciptakan lebih dahulu Taman Eden itu, baru menempatkan manusia yang dibentuknya itu di dalam. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke Kejadian 1. Apakah ada penciptaan Taman Eden mulai dari ayat 24, 25, 26 dan ini? Tidak ada, kawan. Tidak ada penciptaan Taman Eden di sini, ada hari ke-6. Ya? Paham ya? Nah ini enggak ada.
Paham kalian sampai situ? Artinya kawan-kawan, bahwa benarlah Tuhan tidak menciptakan manusia itu hari ke-6. Sudah 3 alasan itu sudah menggugurkan semua dalil yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Ya, dan tidak mungkin setelah manusia diciptakan ditaruh di bumi. Habis itu diciptakan lagi Taman Eden. Baru diangkat manusia yang di bumi itu dimasukkan lagi ke Eden itu. Kalau Eden memang di bumi ya kawan-kawan ya. Oke, sampai situ paham ya? Pilihan kedua. Pilihan pertama kita selesaikan. Sekarang masuk pilihan kedua. Hari ke-7 di Taman Eden atau di sorga. Nah ini. Taman Eden saya bilang di sorga ya. Nah. Kejadian 1. Memang di situ jelas dimulai dengan kalimat. Baiklah kita menciptakan. Artinya itu masih usulan. Dan berikutnya dijelaskan. Ketika manusia nanti dicipta. Dia menikah dan menguasai seluruh bumi ini dan akhirnya manusia itu pun diciptakan. Itu masih kalimat berita bahwa Tuhan pasti menciptakan dan harus menciptakan karena sudah diucapkan. Ya kan? Apalagi alasan di hari ke-7. Kita mulai berhitung yang namanya waktu. Nah ini ya, ini menyangkut kejadian 2 ya. Di mana di kejadian 2 jelas dikatakan apa? Kita buka dulu kejadian 2 ya, kawan-kawan ya. Sebentar. Nah ini. Kejadian 2 ayat 17 itu tetap dasar kita ya kawan-kawan ya. Nah ini. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ya kan? Dan terbukti Adam dan Hawa memakannya. Apakah dia langsung mati? Kan tidak. Mengapa Adam dan Hawa tidak mati pada hari dia memakannya atau keesokan harinya? Bahkan umurnya sampai 90 tahun. Jawabnya sederhana kawan-kawan. Karena penciptaan Taman Eden itu tidak dilakukan di bumi. Maka dia tidak terikat hukum waktu bumi. 1 hari 24 jam. Ya. Tetapi dia diciptakan di tempat yang ada keabadian. Yakni di sorga. Di mana 1 hari tidak sama dengan 24 jam. Tetapi 1000 tahun. Ya kita sudah tahu ya. Nah. Maka Adam ketika diusir dari taman itu, baru dia ke bumi. Paham ya? Maka dia di bumi tidak sampai 1 hari Tuhan. Yakni 930 tahun. 70 tahun manusia lagi baru sampai 1 hari. Maka dibilang pada hari engkau memakannya. Paham ya sampai situ kawan-kawan ya? Kalau kalian sudah paham, maka itulah yang pertama saya katakan. Diciptakan dia di hari ke-7. Oke? Nah, saya buat itu 2A. Sekarang saya masukkan hari ke-7 khusus Taman Eden. Ya. Taman Eden. Itu kan kata kuncinya kawan. Nah, Taman Eden. Mari kita lihat kejadian 2. Saya bukakan dulu ya. Nah di kejadian 2 ayat 8 ya. Dikatakan di situ. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Artinya apa? Ini sesuai dan tidak kontradiktif. Sebab kejadian 2 ayat 1 jelas dikatakan di sana. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi di sini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan telah dibuatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, loh hari ke-7 kan Allah berhenti. Kok sang debaters bilang hari ke-7 manusia diciptakan? Itu artinya kontradiktif. Tidak. Kenapa? Karena Allah berhenti dari pekerjaannya itu adalah terhadap penciptaan langit dan bumi. Baca ayat 1. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya kan. Artinya Allah tidak bekerja lagi terhadap langit dan bumi karena sudah dilihatnya sempurna ya. Sangat-sangat sempurna itu ayat hari ke-6. Ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, jadi Allah pada hari ke-7 berhenti terhadap penciptaan yang dibuatnya itu. Yang dibuatnya itu apa? Ayat 1. Langit dan bumi. Nah, maka Allah tidak akan mungkin lagi, kan firman Allah itu kekal ya kawan-kawan, tidak bisa dicabut, tidak bisa diubah buat Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak mau mencabut itu dan mengubah-ubah. Maka pada hari ke-7 Tuhan Allah menciptakan taman di Eden. Ya kan? Di sebelah timur. Artinya apa kawan-kawan? Bahwa kalau itu diciptakan di bumi, ayat 8 ini ya,
Artinya ini sudah kontradiktif. Allah melahan firman-Nya sendiri bahwa pada hari ketujuh dia tidak menciptakan lagi apa-apa di bumi. Maka di mana ini diciptakan? Ya di sorga. Karena dibilang di situ sudah ada taman di Eden. Artinya daerah Eden itu sudah ada. Tuhan membuat taman di Eden. Dan nama itu sudah diberi Eden. Sementara kalau di bumi belum ada satupun dataran atau permukaan bumi yang memiliki nama. Paham ya kawan-kawannya? Di sebelah timurnya. Artinya pada hari ketujuh Allah menciptakan taman di Eden. Di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia. Ya artinya itu di sorga. Maka yang berlaku hukum belum hukum waktu bumi. Karena di sorga tidak terikat dengan hukum bumi 24 jam satu hari. Itulah sebabnya ketika kejadian 2. Jadi nyambung ya. Ketika kejadian 2, Adam memakan buah itu, dia tidak langsung mati. Kalau itu di bumi, besoknya dia harus mati dong. Karena satu hari 24 jam. Tapi karena itu waktu Tuhan dia tidak mati. Sampai umurnya 930 tahun. Tidak sampai satu hari Tuhan ya. Kawan-kawannya paham ya? Nah, itu alasan yang kedua. Jadi itulah pada hari ke-7 lah manusia diciptakan. Dan saya pikir argumen yang saya bangun sudah selesai. Dan saya pikir sudah cukup. Ya, yang kita lihat mengenai waktu itu penting sekali. Kalau saya buatkan yang ketiga adalah pewaktuan. Jadi kawan-kawan, kalian silakan kalau tidak setuju dengan saya, bantahlah. Gali dulu kitab sucinya, baca dulu, baca. Setelah itu bantahlah pernyataan saya ini. Kerangka berpikirnya sudah saya beritahu. Cara melihatnya sudah saya beritahu. Tinggal kalian menggolkan argumen kalian atau mematahkan argumen saya. Hanya itu dua pilihan. Menggolkan argumen kalian atau mematahkan argumen saya. Ingat kawan-kawan, mulai hari ini dan seterusnya, kita hanya belajar firman Tuhan. Agar Tuhan berperkara di dalam hidupmu. Kalau saya seperti tuduhan orang mencari pansos katanya. Atau mencari subscriber. Atau mencari viewers. Lebih baik bicara agama orang sana. Dan saya yakin. Seperti bulan Mei. Saya meledak. Ya kawan-kawan ya, tetapi saya sudah berjanji dalam hati, tidak akan saya lakukan lagi itu. Saya ingin Tuhan berperkara di dalam hidup saya ini. Ya kawan-kawan ya, demikian juga kalian, ajaklah, undanglah Tuhan agar berperkara dalam hidup kalian, agar hadir terus dia, mengikuti kalian dan memantau kalian. Apakah kita tidak boleh bicara agama orang sana? Kawan, boleh. Tapi dalam tataran apa? Diskusi. Atau debat. Loh kok bisa? Ya, Yesus pun berdiskusi dengan ahli Taurat di bait Allah. Itulah saatnya Yesus membicarakan tentang agama Yahudi. Ya. Dan ketika Yesus mengabarkan Injil, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tetap mendebat Yesus. Itulah waktu Yesus bicara tentang agama mereka dan menyindir mereka. Di luar itu, adakah Yesus menyindir mereka? Tidak ada kawan. Ya, tidak ada. Demikian berusaha Paulus. Rasul Paulus ketika mengabarkan Injil ke Yunani. Sebelum orang itu mengajak Rasul Paulus berdebat, dia tidak mau. Setelah orang itu mengajak berdebat, barulah dia mengkritisi atau mengatakan agama sana. Tetapi Rasul Paulus sampai dia ucapan terakhir lebih banyak memberitakan kerajaan sorga. Tidak banyak mengungkap agama-agama orang itu ya. Cukup sekali dibilangnya bahwa kalian sedang menyembah berhala atau dewa-dewa. Selesai. Habis itu dia ceritakan, inilah Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Bla 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 semua yang waktu di Yunani ya. Oke kawan-kawan, silakanlah. Tapi saya sudah membebaskan kalian lah. Itu hak kalian. Kalian mau tetap di lingkungan itu silakan. Tapi saya sudah memutuskan memilih jalan ini kawan-kawannya. Dan saya harap kalian menghargai saya. Dan saya tidak peduli lagi dengan subscriber dan viewers. Tetapi kalau kalian ingin mencari firman Tuhan, subscribe-lah dan tontonlah. Ya, tapi bukan karena saya, oh ayo kawan-kawan, subscriber gini-gini. Tidak kawan. Target saya sampai 100.000 sudah itu. Kenapa? Saya tidak berangan-angan ingin 1 juta. Tidak. 100.000 aja sudah itu ya. Dapat silver button itu. Kalau memang itu dibilang satu ambisi, ya sudah. Kalau saya sudah dapat itu, ya saya cukup. Ya, dan ini lihat, saya sudah memaparkan sama kalian
sekarang viewer saya hanya 68.000 sekian, saya nggak ngotot biar cepat naik, tidak. Biarkan aja berjalan pelan-pelan. Yang penting Yesus terus memperhatikan saya dan kamu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debater.